Selamat datang kembali di channel Hariwar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Gurun Sahara merupakan satu gurun yang dikenal sebagai gurun panas terluas di dunia. Luasnya mencapai 9,2 juta kilometer persegi dan wilayahnya mencakup benua Afrika bagian utara. Kini Gurun Sahara menjadi satu di antara tempat dengan lingkungan paling keras untuk dihuni di muka bumi. Lalu bagaimanakah tanggapan kita jika Gurun Sahara ini akan dirubah menjadi lautan yang luas? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proyek akhir zaman, Gurun Sahara menjadi laut. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru setiap saatnya dari kami. Sangat banyak video yang lebih menarik dari ini dan akan kita bahas. Oleh karena itu, bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Gurun kembali menjadi laut. Laut Sahara mengacu pada proyek yang diusulkan untuk membanjiri cekungan drainase Gurun Sahara dengan air dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Ide di balik proyek ini adalah bahwa laut buatan manusia ini akan membuat iklim sekitarnya lebih ramah untuk usaha pertanian. Pendukung laut pedalaman ini percaya bahwa hal itu akan meningkatkan kelembaban udara di sekitarnya dan menyebabkan turunnya hujan. Proyek Laut Sahara adalah gagasan populer antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Laut Sahara pertama kali diusulkan pada tahun 1877 oleh insinyur Inggris Donald Mackenzie yang menyadari bahwa saluran 400 mil dari tenggara Cape Juby, Maroko, ke Mauritania akan menciptakan laut pedalaman seukuran Irlandia. Ferdinand de Lesseps, diplomat Prancis yang membantu membangun terusan Suez dan sebelum Amerika membelinya, terusan Panama, melihat bahwa Tunisia Tengah adalah tempat yang jauh lebih mudah untuk banjir. Danau itu akan lebih kecil, seukuran Massachusetts. Jules Verne adalah pelopor awal fiksi ilmiah, dan novel terakhirnya yang terbitkan, Invasion of the Sea, atau invasi laut, mungkin memiliki tipu muslihat paling tidak masuk akal di seluruh pekerjaannya, bercerita tentang seorang insinyur Eropa bernama De Schaller, yang melakukan perjalanan ke Tunisia dengan rencana untuk membanjiri Sahara, mengubah gurun panas terbesar di dunia tersebut menjadi laut pedalaman yang luas. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa Verne tidak memimpikan skema gila ini. Semangat untuk menciptakan Laut Sahara mereda sampai sekitar tahun 1910 ketika Etchegoyen, seorang profesor dari Prancis, kembali menyarankan untuk membuat laut pedalaman. Saluran ini dirancang untuk menjadi lebih dalam dan lebih panjang. Etchegoyen menyarankan itu akan bermanfaat bagi upaya kolonisasi. Namun pemerintah Prancis pada saat itu kembali menolak untuk mendanai proyek semacam itu. Gagasan untuk menciptakan Laut Sahara telah diapungkan oleh para ilmuwan selama 140 tahun dan hampir terjadi baru-baru ini pada tahun 1980-an. Berbicara mengenai Laut Sahara, selanjutnya gagasan yang datang dari Amerika Serikat bernama Operasi Mata Bajak atau Project Plowshare, sebuah inisiatif Amerika Serikat untuk menggunakan bom nuklir untuk tujuan pembangunan damai, yang menyarankan penggunaan bom nuklir untuk membanjiri depresi Qattara di Mesir, menggunakan bahan peledak nuklir untuk tujuan konstruksi sebagai bagian dari program. 31 hulu ledak nuklir diledakkan dalam 27 tes terpisah. Itu juga menyarankan membanjiri Chott, Tunisia, dengan air dari Laut Mediterania. Namun sebelum proyek tersebut dapat direalisasikan, beberapa perjanjian internasional diberlakukan untuk melarang penggunaan ledakan nuklir secara damai. Sementara 27 uji coba nuklir dilakukan dalam proyek Plowshare antara tahun 1957 dan 1973 untuk mengembangkan teknologi penggunaan damai seperti itu, masalah lingkungan serta penentangan terhadap energi nuklir dan perangkat nuklir menyebabkan matinya program tersebut. Dan proyek Mata Bajak dihentikan pada tahun 1977. Sahara bukanlah satu-satunya gurun di dunia yang dianggap oleh para insinyur dan ahli geologi sebagai proyek untuk banjir. Sekitar waktu yang sama, Laut Sahara diusulkan, para ilmuwan dan insinyur membuat rencana untuk membanjiri gurun Australia Selatan dengan menghubungkan Danau Aire ke laut melalui kanal yang panjang.
Selain itu, Laut Salton di wilayah selatan negara bagian California, Amerika Serikat, juga dibuat pada tahun 1905. Laut ini bagaimanapun secara tidak sengaja tercipta ketika saluran irigasi secara tidak terduga membanjiri cekungan kering dengan air dari Sungai Colorado. Laut Salton, Danau Garam, terus menjadi danau terbesar di negara bagian. Dan Laut Sahara baru-baru ini dipertimbangkan oleh Mesir, berharap untuk menghasilkan tenaga air dengan membanjiri depresi Qattara. Ilmuwan Jerman Barat, mereka mengusulkan jalan pintas konstruksi inovatif, yaitu meledakkan 213 bom atom di padang pasir untuk membuat saluran baru. Dan solusi nuklir ini membuat takut pemerintah tersebut, dan hingga saat ini Danau Qattara yang diinginkan tersebut masih tidak pernah ada. Tapi kita tidak pernah tahu, ada rahasia yang tersimpan di dalam novel Jules Verne, bahwa saat rencana para ilmuwan gagal, tetapi saat itu diceritakan bahwa gempa bumi besar melanda, dan secara kebetulan akan membanjiri gurun terbesar di dunia tersebut, yaitu Sahara. Dan akan dialiri air untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Jika Verne benar, Laut Sahara bisa jadi hanya berjarak satu gempa saja. Dan jika gempa ini terjadi, atau tujuan akhir menjadikan ekosistem Sahara sebagai lautan lepas kembali, maka sebuah padang pasir akan kembali menjadi hijau. Suburnya daratan yang tandus tersebut sangat menarik untuk diketahui lebih jauh lagi, seperti pertanda akhir zaman dan berakhirnya peradaban dunia. Di dalam eskatologi Islam, diketahui pertanda akhir zaman yang sering dikaitkan dengan tanda kiamat adalah suatu tanda-tanda yang akan memicu suburnya tanah Arab. Seperti yang diketahui, hadis yang diuriatkan Ahmad disahihkan Syaikh Al-Arnaud menyebutkan kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur, banyak padang hijau dan sungai-sungai. Hingga orang-orang yang melakukan safar antara Irak dan Mekah tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan. Melihat beberapa proyek di dunia dan proyek akhir zaman, kita juga melihat proyek persiapan kiamat. Bagi sebagian orang, mungkin kiamat dianggap sebagai salah satu bencana yang menandai berakhirnya dunia. Terlepas dari definisi tersebut, beberapa orang melakukan cara gila yang konon dipersiapkan untuk melawan kejadian besar tersebut. Salah satunya adalah dengan membangun sebuah proyek rahasia di bawah tanah bernama Proyek Vivos. Proyek ini kabarnya sudah berjalan sejak sekitar 2008 silam. Dan di dalamnya ada fasilitas anti kiamat. Pembangunannya sendiri dilakukan di perbukitan dekat Black Hills, South Dakota, oleh kelompok yang didanai pengusaha real estate Robert Vicino. Proyek pembangunan bunker megah yang konon anti kiamat tersebut disebut dengan Proyek Vivos, di mana tempat tersebut akan dibuat menjadi sebuah kota bawah tanah. Benar, sebuah kota bawah tanah. Sebuah kota di dalam Proyek Vivos yang memungkinkan 575 keluarga tinggal dengan perlindungan penjaga bersenjata. Mengenai bunker rahasia ini, tentu saja banyak teori konspirasi yang bermunculan. Orang-orang mulai cemas dengan kedatangan kiamat hingga proyek aneh ini dibuat sebagai tempat teraman yang akan melindungi manusia. Dan selain proyek Vivos, beberapa tempat lain juga membuat bangunan serupa, seperti bunker di Republik Ceko, yang dijuluki sebagai bunker miliarder terbesar di dunia, yang dikenal sebagai The Oppidum. Bunker bawah tanah 77.500 kaki persegi cukup besar di jantung negara Eropa tersebut secara khusus dibangun untuk menyambut akhir dunia. Dan bunker ini dirancang oleh satu pemilik saja, dan ini adalah tempat penampungan pribadi terbesar di dunia. Sebuah proyek besar yang telah direncanakan dan diupayakan untuk membuatnya sangat menarik untuk mengetahui hal tersebut. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita bahwa dulunya bagian kecil Sahara merupakan danau? Bagaimana mungkin sebuah daerah yang kini bersuhu rata-rata 38 derajat Celcius ini dulunya merupakan sebuah danau? Namun beberapa ilmuwan dari Royal Holloway University of London dan King's College London yang melakukan penelitian di daerah tersebut mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Fakta tersebut mengungkapkan bahwa asal-muasal dari gurun tersebut adalah sebuah danau yang bernama Mega Chad. Danau air tawar segar ini berada di Afrika bagian tengah, di antara Niger, Nigeria, Kamerun, dan Chad. Awalnya memiliki luas 360.000 km persegi, atau 3 kali luas Pulau Jawa.
Tetapi dalam 1000 tahun terakhir ukurannya terus menyusut, dan saat ini ukurannya hanya tersisa 355 km persegi. Meskipun begitu, keberadaan danau yang tersisa ini begitu penting bagi 20 juta penduduk dari 4 negara yang ada di sekitarnya. Bagaimana berumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Aktifkan notifikasi video dari channel ini, nyalakan tombol subscribe, dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.